Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan menampilkan hasil analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Kala karya Stefani Bella dan Syahid Muhammad yang beranggotakan Agung Alam Syahputra, Alinda, Saipul, Rizky Ria Pratiwi, Siti Nuraini, dan saya Sundoyo. Yang pertama adalah tema. Tema novel ini mengangkat tema tentang dua orang yang dipertemukan kembali dan mengulang semua memori saat mereka jatuh cinta. Lara sosok yang ditinggalkan sedangkan Saka yang meninggalkan. Kehidupan mereka selalu berhubungan dengan takdir, karena takdirlah mereka dipertemukan. Saka yang seorang fotografer dipertemukan dengan Lara yang seorang penulis dalam sebuah pameran seni hasil kolaborasi antara komunitas fotografi dan komunitas penulis yang mereka ikuti. Berikutnya adalah alur. Alur yang terdapat dalam novel Kala terdapat alur maju dan mundur. Yang pertama, alur mundur. Semula kukira kehilangan akan kualami pada masa kanak-kanak aku saja. Sayangnya aku salah. 5 bulan lalu aku mengalaminya lagi. Halaman 15. Tak terasa sudah setahun ini aku melupakan doa yang sudah terpatri dalam diriku. Halaman 26. Pada kutipan di atas merupakan alur mundur karena saat itu menceritakan kejadian di masa lalu di masa sekarang. Alur maju. 3 hari menjelang waktu pameran pun tiba. Restu dari ibuku berhasil kukantongi. Halaman 39. Pada kutipan di atas merupakan alur maju karena menceritakan proses meminta izin sampai diberi izin pergi keluar kota oleh ibunya. Tokoh dan penokohan Saka. Pengecut. Aku hanya mampu bersembunyi di balik maaf dan alasan yang jenaka, begitu tidak bisa diterima. Berdasarkan kutipan di atas, Saka merasa begitu kerdil, menciut dan menyusut, layaknya bocah yang dihadang oleh kakak kelas jagoan yang memaksa meminta gula-gula yang sedang ia nikmati. Begitu tak berdaya dan sesak, membuat ia ingin menyendiri dan menjauh dari semua orang. Tokoh dan penokohan Saka tidak percaya diri. I don't know you can talk, Saka. Dalam kutipan di atas, obrolan yang mengalir semua hal-hal random pun keluar dari mulutnya. Ia terkejut. Ternyata mereka cukup antusias dengan bahan percakapan yang dia sajikan. Dia seperti begitu menguasai panggung percakapan. Tokoh dan penokohan Lara berjiwa kuat dan tegar. Sejak umurku tidak kurang dari 5 tahun, aku dipaksa menjadi kuat menghadapi perpisahan pertamaku saat kedua orang tuaku memilih berpisah. Hal itu didukung dengan kutipan novel di atas ini. Perceraian kedua orang tuanya terjadi ketika Lara berusia 5 tahun. Dia tidak pernah berkecil hati meski dibesarkan dari keluarga broken. Dia tetap tegar dan tumbuh sehat bersama ibunya. Bagi Lara, perceraian orang tuanya tidak membuatnya kekurangan mendapatkan kasih sayang karena ada ibunya yang menyayangi dan mencintainya. Justru Lara merasa memiliki kewajiban melindungi ibunya yang semakin tua. Tokoh dan penokohan Lara dewasa. Tepat pada usiaku telah resmi berubah menjadi 25. Aku terbangun dengan mata sebesar bola pingpong sebagai akibat menangis semalam suntuk. Berdasarkan kutip di atas, tokoh utama novel ini bernama Lara. Seorang perempuan dewasa berusia 25 tahun. Ia tampil sederhana, tidak suka bersolek. Ia lebih nyaman tidak bermakeup. Sehari-hari memilih bersepatu kets daripada sepatu berhak tinggi. Akan tetapi kerasa perjalanan hidup yang dihadapi Lara sejak kecil membuatnya seringkali terbangun dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Mengalami banyak penderitaan sejak kecil membuatnya lebih sabar menahan diri di hadapan ibunya, tetapi sering diam-diam menangis sendirian. Latar tempat. Aku dan Saka sampai lagi di depan bar, dan masing-masing kami meminum cangkir yang sudah dingin isinya. Halaman 75.
Cuaca Bandung siang ini sedikit berbeda dari kemarin. Ada matahari yang mulai tampak merekah, semesta seolah mengerti bahwa ada rasa yang tengah mulai diterima. Halaman 81. Latar suasana. Aku dibuat tak berdaya, dadaku bergerumuh namun dipaksa sunyi. Mataku sepertinya memantulkan senyuman yang berpendar. Halaman 80. Aku cemas setengah mati karena waktuku untuk berada di tempat ini hanya tinggal hitungan jam. Tapi bukan lara bila tak bisa menyembunyikan raut kecemasan saat itu. Halaman 96. Latar waktu. Pagi ini, hujan menggantikan air mataku yang sudah habis. Aku merenung di atas tempat tidurku. Halaman 15. Pukul 1 siang setelah kelelahan menikmati setiap jalanan di Bandung, aku dan Saka memilih sebuah kafe di pinggir jalan untuk berteduh. Halaman 88. Gaya bahasa pada novel Kala menggunakan gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam novel Kala. Penelitian ini salah satu penelitian deskripsi kualitatif. Karena hasil berdasarkan penelitian data, maka ditemukan jumlah kalimat yang menggunakan gaya bahasa kiasan 115 data dan penggunaan kalimat diksi yang terdapat dalam novel Kala 105 data. Terdapat pada kata api obornya meliuk-liuk genit mengiringi langkahnya yang setengah berlari memasuki dataran berumput yang dalam. Makna konotatif pada kalimat tersebut menggunakan kata meliuk-liuk genit yang seharusnya untuk tubuh manusia atau makna sebenarnya. Ia tahu matahari akan segera terbangun lagi, sementara tugas pertanian hari ini harus segera dilakukan. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang terdapat pada novel Kala yaitu menggunakan sudut pandang persona kedua. Lazimnya sebuah karya sastra menggunakan sudut pandang persona pertama dan ketiga. Namun secara faktual sudut pandang kedua tidak jarang ditemukan dalam berbagai cerita fiksi meski hanya sekedar sebagai selingan. Dengan kata lain, sudut pandang persona kedua menggunakan gaya kau sebagai variasi cara memandang tokoh, aku dan dia. Anda seakan-akan menjadi tokoh utama di dalam novel berjudul Kala ini. Tentang Kala, buku ini adalah penulisan diksinya ya tidak bacok penulis Buddha yang mampu menuliskan sebagai cerita dengan diksi yang demikian, namun masih cukup nyaman untuk diikuti. Selanjutnya yaitu amanat. Novel ini mengajarkan pada pembaca untuk melupakan trauma dan pengaruh buruk masa lalu. Novel ini juga mengajarkan kepada pembaca untuk tidak terlalu memaksakan kehendak kepada pasangan. Novel ini juga mengajarkan bahwa kita dapat berubah menjadi lebih baik jika kita ada niat. Maka dari itu, menurut kami novel ini sangat cocok untuk semua kalangan pembaca. Selanjutnya yaitu ada biografi tentang Stephanie Bella. Kala adalah buku kedua yang ditulis pada tahun 2017 oleh wanita berdarah Betawi Makassar ini. Stephanie Bella atau bisa dipanggil Bella, Step, atau jika berkenan dia juga bersedia dipanggil sayang oleh jodohnya ini, lahir di Jakarta tanggal 19 Mei, 2 tahun sebelum kerusuhan Mei 1998 terjadi. Kecintaan pada dunia menulis ketika melanjutkan pendidikan menengah pertama di Yogyakarta dengan mengikuti suatu perlombaan menulis puisi. Berawal dari Blogspot, lalu WordPress, dan kemudian di tahun 2014 dia memilih menetap di Tambir hingga saat ini untuk mengabadikan seluruh asa dan rasanya. Selain menulis, wanita yang lahir di Jakarta ini juga gemar menyanyi walau suaranya tak bisa disetarakan dengan Monita Tahalea. Selanjutnya yaitu biografi tentang Syahid Muhammad. Berkat kesempatan yang diberikan Step, Kala dapat menjadi buku pertama yang ditulis oleh pria berdarah-darah selama penulisan ini. Syahid menjadi nama panggilan kesukaan seorang wanita atau biasa dipanggil adalah seorang lulusan hubungan-hubungan yang belum berhasil. Seorang full-time Scorpius yang lahir di Bandung 1 November 1990 tepat setelah bulan Oktober berakhir. Kecintaan pada menulis dimulai saat cintanya dengan dunia tarik suara kandas. Saat itu penulis jatuh cinta pada tulisan karena dalam menulis tidak ada puisi yang sumbang.
Penulis masih suka malu kalau tulisannya dibaca orang, dikarenakan semua diksi yang tersaji begitu telanjang tanpa selai topeng. Selain menulis, penulis juga sibuk membaca tulisannya sendiri. Unsur sosial dalam novel karya Stephanie Bella dan Syahid Muhammad adalah yang pertama yaitu citra fisik Lara, anak perempuan dewasa yang sederhana, apa adanya dan tidak suka bersolek. Yang kedua, citra psikis Lara adalah perempuan yang berjiwa kuat, tegar, bertanggung jawab dan mandiri. Yang ketiga, citra sosial Lara dalam keluarga adalah anak perempuan yang berbakti kepada orang tuanya. Yang keempat, citra sosial Lara dalam masyarakat adalah perempuan yang ramah, mudah bergaul, aktif dan berkegiatan. Itulah hasil penelitian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada tutur kata atau tulisan yang salah yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.